Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah dokumen rahasia dengan klarifikasi Not for Disrupt. Hasil kajian strategis sebuah tim di bawah pimpinan mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, William Cohen, yang merupakan gembong Zionis. Bocor keluar dokumen yang dibuat pada tahun 2000, dikaji 15 ahli disiplin politik. Hasil kajian tersebut diberi judul Asia tahun 2025 dan pengaruhnya terhadap keamanan nasional Amerika Serikat abad 21. Menskenariokan bahwa Indonesia dan Pakistan harus dilenyapkan selambat-lambatnya antara tahun 2010 hingga tahun 2025. Bagaimanapun juga harus diakui, proses pelenyapan Indonesia semakin terasa. Baca lagi buku Hebrew Must Handle the World, Yahudi harus menguasai dunia. Zionis Amerika Serikat tidak akan memakai jalan kekerasan terlebih dahulu. Langkah pertama mereka akan memasukkan pengaruhnya ke Indonesia lewat media televisi, cara pergaulan, mode, dan lain-lain. Bila cara tersebut tidak berhasil, maka mereka akan memakai langkah kekerasan atau perang. Diawali tahun 2006 dengan banyaknya pengaruh Yahudi yang masuk ke Indonesia, seperti krisis multidimensi dimulai dari bermunculannya kekuatan separatis serta terorganisirnya perusakan moral generasi muda dengan narkoba, minuman keras, dan lain-lain yang di-backup kaum kapitalis barat sampai akhirnya kita tidak sanggup lagi untuk mempertahankan negara kita yang bernama Indonesia ini. Strategi Yahudi menguasai dunia. Pada tahun 1773 diadakan pertemuan 13 keluarga Yahudi terkemuka di dunia, Judenstrasse, Bavaria. Pada pertemuan tersebut dirancang bagaimana mereka harus menguasai dunia. Mereka membuat 25 butir rancangan yang kemudian kurang lebih 124 tahun kemudian, rancangan tersebut disahkan menjadi agenda bersama Gerakan Zionis Internasional, pimpinan Theodor Herzl, dalam Kongres Zionis Internasional I di Basel, Swiss dengan nama Protocol of Zions. Berikut ini 25 butir rancangan tersebut. 1. Manusia itu lebih banyak cenderung pada kejahatan ketimbang kebaikan. Sebab itu, konspirasi harus mewujudkan hasrat alami manusia ini. Hal ini akan diterapkan pada sistem pemerintahan dan kekuasaan. Bukankah pada masa dahulu manusia tunduk pada penguasa tanpa pernah mengeluarkan kritik atau pembangkangan? Undang-undang hanyalah alat untuk membatasi rakyat, bukan untuk penguasa. 2. Kebebasan politik sesungguhnya utopis. Walau begitu, konspirasi harus mempropagandakan ini ke tengah rakyat. Jika hal itu sudah dimakan rakyat, maka rakyat akan mudah membuang segala hak dan fasilitas yang telah didapatinya dari penguasa guna memperjuangkan idealisme yang utopis itu. Saat itulah konspirasi bisa merebut hak dan fasilitas mereka. 3. Kekuatan uang selalu bisa mengalahkan segalanya. Agama yang bisa menguasai rakyat pada masa dahulu kini mulai digulung dengan kampanye kebebasan. Namun rakyat banyak tidak tahu harus mengapa dengan kebebasan itu. Inilah tugas konspirasi untuk mengisinya demi kekuasaan dengan kekuatan uang. 4. Demi tujuan, segala cara boleh dilakukan. Siapapun yang ingin berkuasa, dia mestilah meraihnya dengan licik, pemerasan, dan pembalikan opini. Keluhuran budi, etika, moral, dan sebagainya adalah keburukan dalam dunia politik. 5. Kebenaran adalah kekuatan konspirasi. Dengan kekuatan, segala yang diinginkan akan terlaksana. 6. Bagi kita yang hendak menaklukkan dunia secara finansial, kita harus tetap menjaga kerahasiaan. Suatu saat kekuatan konspirasi akan mencapai tingkat di mana tidak ada kekuatan lain yang berani untuk menghalangi atau menghancurkannya. Setiap kecerobohan dari dalam akan merusak program besar yang telah ditulis berabad-abad oleh para pendeta Yahudi. 7. Simpatisan rakyat harus diambil agar mereka bisa dimanfaatkan untuk kepentingan konspirasi. Masa rakyat adalah buta dan mudah dipengaruhi. Penguasa tidak akan bisa menggiring rakyat kecuali ia berlaku sebagai diktator. Inilah satu-satunya jalan. 8. Beberapa rencana untuk mencapai tujuan adalah minuman keras, narkotika, pengerusakan moral, seks, suap, dan sebagainya. Hal ini sangat penting untuk menghancurkan norma-norma kesusilaan masyarakat.
Untuk itu, konspirasi harus merekrut dan mendidik tenaga-tenaga muda untuk dijadikan sarana pencapaian tujuan tersebut. 9. Konspirasi akan menyalakan api peperangan secara terselubung, bermain di kedua belah pihak, sehingga konspirasi akan memperoleh manfaat besar tetapi tetap aman dan efisien. Rakyat akan dilanda kecemasan yang mempermudah bagi konspirasi untuk menguasainya. 10. Konspirasi sengaja memproduksi slogan agar menjadi Tuhan dalam tanda kutip bagi rakyat. Dengan slogan itu, pemerintah aristokrasi keturunan yang tengah berkuasa di Prancis akan diruntuhkan. Setelah itu, konspirasi akan membangun sebuah pemerintahan yang sesuai dengan konspirasi. 11. Perang yang dikobarkan konspirasi secara diam-diam harus menyeret negara tetangga agar mereka terjebak utang. Konspirasi akan memetik keuntungan dari kondisi ini. 12. Pemerintahan bentukan konspirasi harus diisi dengan orang-orang yang tunduk pada keinginan konspirasi, tidak bisa lain. 13. Konspirasi akan menguasai opini dunia. Satu orang Yahudi yang menjadi korban sama dengan 1000 orang non-Yahudi sebagai balasannya. 14. Setelah konspirasi berhasil merebut kekuasaan, maka pemerintah baru yang dibentuk harus membasmi rezim lama yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya kekacauan ini. Hal tersebut akan menjadikan rakyat begitu percaya pada konspirasi bahwa pemerintahan yang baru adalah pelindung dan pahlawan di mata mereka. 15. Krisis ekonomi yang dibuat akan memberikan hak baru kepada konspirasi, yaitu hak pemilik modal dalam penentuan arah kekuasaan. Ini akan menjadi kekuasaan turunan. 16. Penyusupan ke dalam jantung Freemason Eropa agar bisa mengefektifkan dan mengefisienkannya. Pembentukan Blue Masonry akan bisa dijadikan alat bagi konspirasi untuk memuluskan tujuannya. 17. Konspirasi akan membakar semangat rakyat hingga ke tingkat histeria. Saat itu rakyat akan menghancurkan apa saja yang kita mau, termasuk hukum dan agama. Kita akan mudah menghapus nama Tuhan dan susila dari kehidupan. 18. Perang jalanan harus ditimbulkan untuk membuat massa panik. Konspirasi akan mengambil keuntungan dari situasi ini. 19. Konspirasi akan menciptakan diplomat-diplomatnya untuk berfungsi setelah perang usai. Mereka akan menjadi penasehat politik, ekonomi, dan keuangan bagi rezim baru dan juga di tingkat internasional. Dengan demikian, konspirasi bisa semakin menancapkan kukunya dari balik layar. 20. Monopoli kegiatan perekonomian raksasa dengan dukungan modal yang dimiliki konspirasi adalah syarat utama untuk menundukkan dunia, hingga tidak ada satu kekuatan non-Yahudi pun yang bisa menandinginya. Dengan demikian, kita bisa bebas memainkan krisis suatu negeri. 21. Penguasaan kekayaan alam negeri-negeri non-Yahudi mutlak dilakukan. 22. Meletuskan perang dan memberinya menjual senjata yang paling mematikan akan mempercepat penguasaan suatu negeri yang tinggal dihuni oleh fakir miskin. 23. Satu rezim terselubung akan muncul setelah konspirasi berhasil melaksanakan programnya. 24. Pemuda harus dikuasai dan menjadikan mereka sebagai budak-budak konspirasi dengan jalan penyebarluasan dekadensi moral dan paham yang menyesatkan. 25. Konspirasi akan menyalahgunakan undang-undang yang ada pada suatu negara hingga negara tersebut hancur karenanya. Keyakinan agama Yahudi Zionisme Israel Internasional. 1. Yahudi yang kita ketahui berkitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, tetapi sekarang tidak dipakai sama sekali, bahkan sengaja dihilangkan. Taurat yang sekarang telah diubah-ubah oleh Sanhedrin, pendeta Yahudi tertinggi, sehingga ayat-ayatnya banyak yang baru. 2. Kitab yang sekarang menjadi pegangan adalah Talmud, bukan berasal dari langit, tetapi sebuah kitab yang berasal dari para penyihir di zaman Mesir kuno yang menganut ajaran Kabalah, menyembah setan Lucifer. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.